Dunia kembali menahan nafas. Timur Tengah berada di ujung tanduk. Setelah berminggu-minggu ketegangan, gencatan senjata antara Iran dan koalisi Amerika Serikat Israel resmi gagal. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih unggul di meja perundingan? Dan mengapa Iran yang terus ditekan justru tampak tidak pernah gentar? Hari ini kita akan membahas situasi terkini konflik Iran-Israel, kegagalan negosiasi di Islamabad, serta mengapa banyak analis mulai melihat Iran sebagai kekuatan yang semakin diperhitungkan. Mari kita simak. Pada 12 April 2026, perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad berakhir tanpa hasil. Amerika Serikat mengaku telah memberikan tawaran final dan terbaik, namun Iran dengan tegas menolak. Mengapa? Karena menurut Iran, tuntutan Amerika terlalu berlebihan. Iran tidak mau menyerahkan kedaulatan Selat Hormuz. Iran juga tidak mau menghentikan program nuklir sipilnya yang dilindungi hukum internasional. Yang menarik, Iran menyatakan tidak terburu-buru. Artinya, tekanan justru ada di pundak AS dan Israel yang ingin segera mengakhiri konflik dengan kemenangan cepat. Tapi Iran tidak memberikan itu. Inilah yang disebut para analis sebagai kemenangan diplomatik Iran. Mereka berhasil memaksa AS untuk duduk semeja tanpa harus mengorbankan kepentingan nasionalnya. Selama bertahun-tahun, Iran telah hidup di bawah sanksi ekonomi paling keras dalam sejarah. Tapi ironisnya, Iran justru menjadi lebih mandiri. Hari ini, Iran memiliki, pertama, program pengayaan uranium yang canggih. Meskipun dituding sebagai kedok senjata, Iran secara konsisten menyatakan komitmennya pada energi nuklir damai. Dan fakta di lapangan, Iran belum pernah meledakkan bom nuklir. Kedua, Iran memiliki rudal balistik dengan jangkauan hingga 2.000 km, cukup untuk menjangkau Israel dan pangkalan AS di kawasan. Ini bukan kertakan, ini adalah kapabilitas nyata yang membuat musuh berpikir ulang. Ketiga, Iran memiliki jaringan proksi regional yang kuat, dari Hizbullah di Lebanon hingga Houthi di Yaman. Ini membuat Iran bukan hanya kekuatan lokal, tapi kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan. Inilah mengapa meskipun gencatan senjata gagal, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Mereka justru percaya diri. Para ahli militer dan geopolitik telah merumuskan 3 skenario jika perang benar-benar meletus kembali. Skenario pertama, eskalasi terbatas. Ini adalah yang paling mungkin. Serangan udara sporadis, perang cyber, dan Selat Hormuz ditutup. Dalam skenario ini, Iran tetap bertahan. Tidak ada invasi darat, dan justru harga minyak melonjak yang menguntungkan Iran dan sekutunya. Skenario kedua, invasi darat AS Israel ke Iran. Namun skenario ini sangat tidak mungkin. Mengapa? Karena Iran adalah negara dengan luas 4 kali lipat Irak, medan pegunungan yang sulit, dan populasi 90 juta jiwa yang nasionalis. Setiap jenderal AS yang waras akan bilang ini adalah mimpi buruk logistik. Skenario ketiga, perang regional total. Ini yang paling mengerikan. Tapi sekali lagi, dalam skenario ini Iran memiliki keunggulan sebagai kekuatan asimetris. Mereka tidak perlu menang di laut atau udara. Mereka cukup membuat biaya perang terlalu mahal bagi AS dan Israel. Kesimpulan dari semua skenario ini adalah Iran tidak akan mudah dikalahkan. Sementara dunia menyoroti negosiasi Iran-AS, Israel justru sibuk di front line, Lebanon. Mengapa Israel terus menyerang Lebanon? Karena bagi Israel, perang melawan Hizbullah adalah perang yang terpisah. Tapi ini justru menjadi kelemahan strategis Israel. Dengan membuka 2 front, ancaman dari Iran di satu sisi, dan perlawanan Hizbullah di sisi lain, kekuatan militer Israel terbagi. Hizbullah sendiri telah meluncurkan ratusan roket ke kota-kota Israel, termasuk Haifa. Ini menunjukkan bahwa Iran, melalui proksinya, mampu membuat musuh kewalahan. Sementara Israel menuntut Hizbullah dilucuti, di lapangan justru Hizbullah yang semakin ulet. Diplomasi untuk Lebanon dijadwalkan di Washington, tapi perbedaan prinsip sangat tajam. Lebanon ingin gencatan senjata dulu, Israel ingin pelucutan senjata dulu.
Kebuntuan ini lagi-lagi menguntungkan poros perlawanan yang dipimpin Iran. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Pertama, gencatan senjata memang gagal, tapi itu bukan berarti Iran kalah. Sebaliknya, Iran telah menunjukkan bahwa ia adalah pemain utama yang harus diajak bicara, bukan diintimidasi. Kedua, secara militer dan diplomatik, Iran telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang tangguh. Sanksi tidak melumpuhkan mereka, perang ancaman tidak membuat mereka mundur. Ketiga, dunia perlahan mulai menyadari bahwa kestabilan Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa menghormati kepentingan Iran. Iran bukanlah negara yang bisa dipecah belah atau dijatuhkan dengan mudah. Apakah perang benar-benar akan meletus? Kami tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Iran tidak akan pernah menyerah pada tekanan. Dan untuk itu, Iran pantas mendapatkan rasa hormat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Anda ingin terus mendapatkan update geopolitik terkini dari Timur Tengah. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari tim kami. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.